Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami rindu serupa dengan Yesus Kristus yang adalah gembala kami, yang adalah teladan kami yang teragung. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Yesus berikan. Kami juga bersyukur untuk damai sejahtera yang Yesus berikan yang melampaui setiap kekacauan yang boleh kami lihat di dalam dunia ataupun segala penderitaan yang kami alami secara pribadi. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang memelihara dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memfokuskan diri kami kepada firman Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-6. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan cerita unik yang terjadi pada 27 September tahun 1986 di Cleveland, suatu kota besar di negara bagian Amerika Serikat di Ohio. Nama acaranya adalah Balloon Fest 86, dimaksudkan sebagai acara amal yang spektakuler. Banyak orang pada akhirnya membeli balon, kemudian untuk apa? Untuk didonasikan untuk pengadaan amal. Ya, orang-orang mengadakan balon, dicari balon, dan balon itu diisi dengan gas helium, gas yang lebih ringan dari udara pada umumnya, sehingga pada akhirnya bisa terbang ke atas. Ya. Lalu balon-balon itu dikumpulkan di suatu tempat yang begitu besar, terus ditutupi jaring yang besar, sehingga pada saat dilepaskan itu, balon itu bisa terbang bersama-sama ke atas, sehingga betul-betul menjadi suatu perayaan yang mewah, yang meriah, yang dilihat oleh banyak orang, khususnya orang-orang di kota Cleveland tersebut. Total balon yang dibuat atau diterbangkan adalah 1,5 juta balon. Bayangkan ya, 1,5 juta balon, orang bisa tenggelam di balon-balon tersebut kalau betul-betul balon itu mengurung dia ya. Mereka harapkan acara itu meriah, baik, lancar, dan berhasil, hanya saja ternyata ada hal yang tak terduga dan kurang persiapan dengan baik. Dan kita tahu bahwa semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang pasti ketika orang begitu banyak berkumpul, mau mengadakan suatu acara yang besar, melihat kehebatan mereka untuk membuat balon begitu banyak, 1.500.000 balon, pasti ada orang-orang yang tidak meresponi kegiatan itu dengan hikmat Tuhan. Pasti ada orang-orang sombong. Ada orang-orang sombong di sana yang bisa membuat acara seperti itu besar, hebat, ditonton banyak orang, dan mengharumkan nama kota Cleveland tersebut juga. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak berkenan memberikan kelancaran kepada acara tersebut, sehingga acara tersebut malah tidak lancar, atau malah kita bisa sebut sebagai tragedi atau bencana. Bukan meriah, malah kacau. Balon-balon ketika segera dilepas jaring-jaring di atasnya diterbangkan, malah tidak terbang. Dan balon-balon itu juga ketika terbang ke langit itu tidak meletus. Banyak yang tidak meletus. Semuanya terbang. Dan apa yang terjadi? Kenapa bisa balon itu tidak ke atas, tidak meletus, malah ke bawah dan tidak meletus? Ya? Itu karena alasannya adalah alam. Ya, secara sains ya. Balon-balon yang dilepaskan malah turun kembali begitu banyak. Hujan, karena hujan dan cuaca buruk ada pada waktu mereka berkumpul di sana. Jumlahnya sangat banyak juga balon-balon tersebut sehingga ya sulit untuk terbang ke atas, malah ke bawah semua. Memenuhi jalan-jalan raya lalu lintas, orang yang mengendarai mobil
ditemui oleh balon-balon seperti itu ya. Orang yang mengendarai motor itu terhalang oleh balon-balon juga. Bandara yang dekat dengan kota tersebut juga pada akhirnya kesulitan untuk menjalankan operasional, berhenti. Ya, pesawat-pesawat tidak terbang. Dan terutama adalah korban yang akibat balon tersebut. Jadi pada waktu itu di suatu danau di sebelah dekat kota tersebut tuh ada tim pencarian korban yang sedang tenggelam. Ada 2 nelayan yang sedang tenggelam di danau. Tapi karena ada balon-balon menutupi danau tersebut, mereka kesulitan untuk mencari korban tersebut dan menyelamatkan korban yang sedang tenggelam tersebut. Akhirnya peristiwa itu bukan menjadi suatu peristiwa yang hebat, ini menjadi sebuah peristiwa yang bencana atau tragedi. Acara Balon Fest ini juga adalah acara yang tergabung dalam Guinness World Record ya. Meskipun Guinness World Record pada dasarnya pencatatan hal-hal unik yang menarik dan menghibur, tapi pada dasarnya kalau tujuannya demi kesombongan manusia, siap-siap dihancurkan oleh Tuhan. Alkitab berkali-kali mengatakan orang-orang yang sombong itu bukan lawannya manusia. Lawannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan menentang orang yang congkak. Orang-orang yang mencari kemuliaan diri, namanya sendiri akan dilawan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tuhan menentang orang yang sombong, congkak, tetapi berbelas kasihan dan lemah lembut kepada orang yang rendah hati. Di sini kita bisa lihat bahwa Alkitab melarang kita untuk sombong dengan alasan apapun. Dengan perayaan apapun, acara apapun, semua harus dilakukan dengan suatu kerendahan hati, ucapan syukur. Dan kita bisa melihat bahwa awal mula dari dosa sebenarnya akarnya adalah kesombongan juga. Iblis yang mau menyaingi Allah, mau menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa mau menjadi seperti Allah, betul-betul sama dengan Allah bahkan. Melebihi Allah. Kita mengajarkan kita mengerti posisi diri kita dan kita mau memuliakan Tuhan. Tragedi Cleveland adalah buah dari keputusan manusia yang kurang bijak dan juga teguran dari Tuhan sendiri. Dan di sini Tuhan sedang mengajar apa ketika ada suatu tragedi besar. Air bah yang melanda zaman Nuh, api belerang yang menghabiskan Sodom dan Gomora, atau tragedi balon di Cleveland, itu mengajarkan bahwa Allah itu hidup, Allah itu adil. Allah itu menentang orang-orang yang sombong, yang congkak. Maka Tuhan izinkan tragedi, dan lewat tragedi itu dipakai Tuhan untuk menegur kita. Ya, untuk kemudian bertobat dari segala kesombongan kita, dari segala dosa kita. Manusia melakukan sesuatu dan lalai, itu adalah keadilan. Kalau kita tidak persiapan dengan baik suatu acara, suatu pekerjaan, suatu pendidikan kita, maka adilnya Tuhan itu nyata. Ya, maka tidak berjalan dengan baik. Maka ada kesulitan, ada kelalaian akibat perbuatan kita sendiri. Karena kita kurang persiapan dengan matang, maka terjadilah hal yang buruk. Itu adalah keadilan Tuhan ya. Allah mengizinkan suatu tragedi itu menunjukkan sebenarnya manusia tidak boleh sombong. Kita ini terbatas. Kita ini manusia yang tidak berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa anugerah Tuhan. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa keadilan Allah itu pasti terjadi baik dalam kehidupan kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Keadilan yang muncul di dalam segala hal di dalam dunia ini merupakan sedikit bayang-bayang yang pada akhirnya keadilan Allah itu akan dipuaskan suatu hari nanti di dalam surga maupun di dalam neraka. Kalau kita mengalami keadilan Tuhan, disinilah kita harus berespon sebagai manusia yang mengenal Allah yang adil, dan Tuhan pun memberikan kita sifat-sifatnya, yaitu sifat justice, sifat keadilan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih keadilan Allah itu? R.C. Sproul ya menceritakan bahwa seringkali kata keadilan adalah hal umum yang terdengar. Ayo berbuat adil, ayo jangan tidak adil. Mari kita memperjuangkan keadilan di dalam bangsa dan negara Indonesia. Seringkali kita sering dengar kata keadilan, tetapi R.C. Sproul mengatakan bahwa seorang ahli hukum pun sebenarnya sulit mendefinisikan keadilan itu apa. Seorang ahli yang belajar untuk menegakkan keadilan pun seringkali tidak adil, seringkali bodoh terhadap keadilan tersebut.
Maka beberapa definisi keadilan akhirnya muncul ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama yaitu biasanya adalah adil berarti sama rata. Apakah adil itu harus sama rata? Tidak juga. Memang waktu dia dikatakan sama rata berarti ada unsur keadilan, tetapi kalau keadilan dikunci atau dibatasi dengan sama rata saja itu bukan adil. Misalkan ya kita mau memberikan Kentucky Fried Chicken terus kepada orang-orang di kelompok kita, lalu apakah kita itu harus memberikan Kentucky Fried Chicken kepada semua orang di dalam kelompok kita yang ternyata ada seorang bayi dan ada seorang lansia yang tidak punya gigi, gitu ya? Gak bisa. Kalau kita katakan semua harus dikasih Kentucky Fried Chicken, ada bayi yang gak bisa makan ayam, ada lansia yang gak bisa gigit kulit ayam. Maka adil itu apa sih? Apakah selalu harus sama rata? Ada juga yang menggambarkan keadilan itu diberikan pada orang yang sepatutnya menerima, entah dengan upah maupun penghukuman. Ini lumayan bagus definisi keadilan ya. Yaitu kamu baik, ya dibaikin orang. Kamu jahat, ya udah kita batasi. Kita bersikap dengan hati-hati, karena orang jahat kok. Memberikan hukuman seperti itu ya, memberikan teguran, dan lain-lain. Namun sekalipun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita mengerti kita kasih reward maupun punishment, tetapi ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya orang mendapatkan upah karena ketidakadilan. Orang mendapatkan hukuman karena ketidakadilan, dan juga ada upah yang tidak selalu karena jasa kita. Ambil contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa sudah ambil keputusan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, keadilan Allah itu apa? Yaitu mati. Mati di sini Bapak Ibu Saudara sekalian harus mati fisik, mati rohani, mati kekal. 3 definisi kematian itu harus Adam dan Hawa terima. Tapi buktinya mereka mati rohani, tetapi masih hidup secara fisik. Apakah Tuhan memberikan keadilan penuh kepada Adam dan Hawa? Apakah kita bisa katakan Tuhan itu tetap Allah yang maha adil? Kita tetap bisa katakan Tuhan Allah maha adil ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan tetapi dia masih hidup. Kenapa? Karena ada unsur Allah itu memiliki kemurahan hati, anugerah Tuhan. Jadi waktu kita merenungkan keadilan, jangan lupakan anugerah Tuhan. Ada aspek kemurahan hati Tuhan, ada aspek anugerah Tuhan. Adam dan Hawa tetap masih bisa hidup secara fisik, akhirnya mendapatkan kesempatan bertobat, bahkan vonis yang seharusnya dia masuk neraka, berubah oleh karena firman Tuhan dan kemurahan hati Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki hidup yang kekal. Lalu R.C. Sproul menjelaskan ya, misalkan kontes kecantikan. Kontes kecantikan yang dipilih adalah orang yang bermuka cantik. Apakah itu usaha dia? Membuat muka itu jadi cantik? Itu hanya kita bisa tambahkan kosmetik saja supaya lebih halus, lebih rapi dan baik-baik. Tetapi juri ketika memilih, karena memang itu juga relatif, ya tergantung pemahaman para jurinya. Lalu kenapa dia bisa mendapatkan hadiah nomor pertama? Karena kecantikan dia. Apakah kecantikan dia adalah usaha dia? Bukan. Itu anugerah Tuhan. Orang bisa cantik kemudian dapat hadiah, itu kan bukan usaha dia. Memang dari sononya sudah Tuhan berikan kecantikan. Seperti itu ya. Ini adalah suatu hal yang pada akhirnya kita bisa lihat ternyata keadilan itu tidak mudah. Oh kamu anak baik saya kasih upah. Oh kamu anak jahat tidak dikasih upah, kasih hukuman. Seperti itu ya. Tidak, ada yang baik itu dianugerahkan, ada orang jahat pun dapat kemurahan hati. Nah ini konsep kemurahan hati, beda dengan konsep keadilan ya. Kita nggak bisa bersikap kepada semua orang langsung secara adil seperti definisi-definisi kita. Kita harus melihat teladan dari Allah sendiri, dia adil, dia maha adil, tetapi dia juga Allah yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Aristoteles, seorang filsuf, mendefinisikan keadilan cukup baik ya. Yaitu dia katakan bahwa dia memberikan kepada seseorang yang menjadi miliknya. Jadi bicara soal keadilan itu bicara soal kepemilikan. Dia harusnya memiliki apa? Lakukan, berikan kepada dia. Allah harusnya memiliki apa? Berikan kepada dia, kita adil. Orang tua kita harusnya memiliki apa? Penghormatan dari seorang anak, kita berikan penghormatan dari seorang anak, itu adil.
Orang tua harus mendidik anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan, mengasihi, memelihara, mencukupkan anaknya, dan juga mendidik dalam kebenaran, ya, melatih dalam ibadah. Orang tua ketika melakukan hal tersebut kepada anak, adil. Kalau tidak melakukan itu justru tidak adil. Maka ini adalah suatu definisi yang cukup baik, yaitu apa yang menjadi hak dan milik seseorang ditentukan dari tanggung jawab dan perjanjian yang sebelumnya. Janjinya apa? Tanggung jawabnya apa sih kamu? Lakukan dong. Maka kalau tidak dilakukan ditegur, kalau dilakukan ya dipuji, ya, dihormati. Tetapi kalau bila seseorang itu dihukum terlalu berat dibandingkan kejahatannya, maka itu tidak adil. Kita jahatnya misalkan 3, tapi dihukumnya 5, nggak adil, nggak pas. Lalu seseorang menerima upah juga jauh lebih besar daripada pekerjaannya. Ini juga nggak adil, harus tepat sesuai dengan perjanjian atau tanggung jawab yang sudah dibicarakan sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa keadilan itu bukan hanya bicara soal berkaitan dengan kemurahan hati, ada aspek kemurahan hati, tetapi keadilan juga ketika dijalankan itu harus ada aspek kebenaran. Dilakukan secara benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah Allah kita. Allah kita harus ingat bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Allah yang maha adil. Kita berbuat dosa, kita akan diadili oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak adil. Maka hati-hati kita menjalani hidup kita. Apakah terus berdosa? Apakah terus menipu? Apakah terus tidak setia kepada Tuhan? Apakah terus berbohong? Apakah kita terus melakukan kekejian di hadapan Tuhan, memberhalakan yang lain? Alkitab sungguh-sungguh mengatakan bahwa pada saat Allah menjalankan keadilan, di sanalah Allah juga menjalankan kebenarannya, firman Tuhannya. Kejadian 18 ayat 25 di situ dikatakan, ya, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, masa sih hakim segenap bumi, hakim di atas segala hakim tidak menjalankan keadilan? Roma 9 ayat 14, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Alkitab bukan saja memberikan penekanan tentang Allah yang maha kasih, tetapi Alkitab juga berkali-kali menekankan Allah itu adil, adil, adil. Mustahil Allah tidak adil. Kita harus mengerti keadilan Allah ini. Jadi apakah kita berani Bapak Ibu Saudara sekalian berkata bahwa dunia penuh ketidakadilan, berarti Allah tidak adil? Gak bisa, Allah tetap adil. Yang tidak adil adalah manusia berdosa. Kita harus bisa melihat dan menilai dengan bijaksana. Seringkali di dalam pengadilan manusia di situ banyak ketidakadilan. Sangat sulit untuk bersikap adil. Kita bisa saja melihat pengadilan itu menjalankan keputusan yang tidak adil. Karena apa? Karena yang bersalah dihukum tidak sesuai dengan kesalahannya. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Orang yang di pengadilan bekerja karena uang, hanya fokus kepada uang, disuap, banyak korupsi dan lain-lain, kepentingan diri sendiri. Yesus pun diadili dengan pengadilan yang tidak adil. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu keadilan? Ya, kita bisa melihat, ya. Boleh tampilkan slide-nya. Keadilan yang pertama yaitu adalah memberikan apa yang sepatutnya diterima seseorang, ya. Apa yang sepatutnya dia terima kita berikan kepada orang tersebut. Nah, Allah kita Allah yang maha adil, tetapi dia tidak memperlakukan orang itu sama rata. Dia beda-bedakan. Kita bisa katakan Allah itu pilih kasih, betul pilih kasih. Tapi dalam arti yang positif, bukannya tidak adil. Meskipun Allah itu memberikan sesuatu kepada orang tidak sama rata, tapi dia tetap adil. Dia tidak melanggar keadilannya. Alkitab berkali-kali mengatakan, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Aku mengasihi Yakub lebih, aku mengasihi Esau lebih sedikit daripada Yakub. Yakub ini umat pilihanku, Esau ini bukan umat pilihanku. Apa yang kita bisa katakan kepada Tuhan? Kalau Tuhan berkata, aku berhak bebas memilih. Kita nggak bisa apa-apa. Allah tetap adil.
Allah juga pernah mengatakan kepada Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapapun aku mau bermurah hati. Ada kebebasan Allah dalam memberikan keadilan dan kemurahan hati. Ya, Paulus terima anugerah Allah, Yudas terima keadilan Allah. Apakah ketika Allah memberikan anugerah, Allah tidak adil? Tidak. Kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak melanggar keadilan Tuhan sendiri. Inilah Allah kita. Lalu yang kedua berkaitan dengan kebenaran, yaitu melakukan apa yang benar. Jadi keadilan Allah tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Ya, tidak bisa dilepaskan dari kedaulatannya, kemurahan hatinya, tidak bisa dilepaskan juga dari kebenaran. Dia righteous. Allah itu pasti benar. Yang ketiga, ingat juga kemurahan hati atau anugerah Allah bukan berarti tidak adil, melainkan sesuatu yang didasarkan pada kebebasan kehendaknya tapi tidak melanggar keadilan. Bentuk kemurahan hati Allah ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bermurah hati kepada orang, kita memberi sesuatu tanpa dia bekerja atau berusaha, itu bicara memang kayak bertentangan dengan keadilan, tapi bukan berarti tindakannya itu tidak adil. Kalau kita bermurah hati gitu ya, kepada orang yang betul-betul kesulitan, seorang janda yang tidak bisa bekerja, kita kasih uang. Terus kita katakan, gak adil loh. Ya, kan dia gak kerja, yang gak kerja gak boleh makan. Maka para lansia ini gak boleh makan semua, karena udah gak kerja ya, udah pensiun semua, gak bisa. Kita lakukan yang benar, kita lakukan yang penuh kasih, itu tetap keadilan. Sekalipun sepertinya bertentangan dengan keadilan. Allah bisa memberikan penghukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan salah kita. Oh itu Allah kita ya. Apakah Allah tidak adil? Waktu membiarkan Adam dan Hawa tetap hidup setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat dan melawan Tuhan, Allah tetap mengatakan harus hidup. Berarti penghukuman Allah kayak seolah-olah tidak setimpal dengan perbuatan dosa manusia. Allah bisa lakukan itu. Tetapi tidak menjadikan Allah itu tidak adil. Wah sulit ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi kembali lagi, untuk membuat kemurahan hati dan anugerah Allah ini menjadi keadilan, maka di sini ada Yesus Kristus dan ada penghakiman terakhir. Kita tidak bisa lihat keadilan Allah berdasarkan kehidupan kita saat ini saja. Gitu ya. Maka di dalam Mazmur 73 itu kan mengatakan, saya orang yang takut akan Tuhan, kok orang jahat itu tidak ada sakit. Orang Kristen banyak sakit, susah beribadah, banyak kelemahan tubuh. Orang yang korupsi, sehat, masih bisa korupsi, masih bisa merampok, perutnya buncit-buncit semua. Mereka bahagia, mereka tenang. Tetapi kalau melihat keadilan Allah berdasarkan saat ini saja, kita nggak bisa mengatakan bahwa wah Allah itu tidak adil. Nggak bisa. Tetap kita lihat keadilan Allah itu di dalam seluruh waktu kehidupan kita. Andai mereka betul-betul sehat, baik, lancar, terus kemudian dia akhirnya sebelum dia mati ya, ini banyak melakukan dosa, ketemu Tuhan Yesus dalam arti percaya kepada Yesus, seperti perampok di sebelah Tuhan Yesus Kristus waktu di atas kayu salib. Terus apakah kita katakan, saya pengen kayak gitu deh, saya pengen lakukan dosa, sebelum mati saya percaya Yesus masuk surga. Wah, itu berarti mendua hati. Berarti kita sebenarnya belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena kita cinta dosa, bukan cinta Yesus. Kalau cinta Yesus langsung segera ya. Begitu mau mendengar Yesus, percaya Yesus dan taat kepada Yesus dengan segera, dengan sepenuh hati. Allah bisa memberikan penghukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan salah kita, tetapi kita semua lihat bahwa itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan upah juga tidak setimpal dengan usaha kita. Ya, ada orang rajin bekerja 24 jam, gak kaya-kaya. Ya Tuhan bisa memberikan upah itu tidak setimpal dengan usaha kita loh. Usaha kita kayak tenang-tenang saja, santai. Tiba-tiba dapat undian, berhadiah seperti itu, miliaran. Wah, kamu gak usaha apa-apa gimana? Tuhan bisa seperti itu loh, di dalam kedaulatannya, di dalam kemurahan hatinya,
Bahkan sampai-sampai kita bingung, Allah itu adil nggak sih? Tetapi sebenarnya Allah tetap adil. Karena kita bisa lihat aspek keadilan di dalam kemurahan hati maupun kebenaran yang Allah lakukan. Ada anugerah umum, ada wahyu umum. Tuhan berikan hujan kepada semua orang. Tuhan juga berikan matahari kepada semua orang. Nah, di dalam merenungkan keadilan, Bapak Ibu sekalian, ada istilah terror of justice dan comfort of justice. Keduanya muncul di dalam ayat yang barusan kita baca, Roma 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Ya, ini adalah bagian dari terror of justice, kalimat pertama. Lalu yang kedua adalah comfort of justice. Dua-duanya unsur keadilan Allah. Upah dosa adalah maut, adil. Tapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, itu juga adil. Tetapi yang satu teror, yang satu comfort, menghiburkan ya. Ada tabel perbandingan yang kita bisa lihat di dalam slide ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ terror of justice berarti apa? Keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa, membuat manusia itu takut dan gentar. Dan ini menunjukkan bahwa kita tuh salah, harus rasa salah, kalau memang salah, kalau berdosa, akui kesalahan. Dan tidak bisa lepas dari vonis hakim yang teragung. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Lalu juga terror of justice tujuannya adalah membawa manusia kepada pertobatan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ini adalah perkataan yang begitu sebenarnya mengerikan. Kita baca Alkitab nggak pernah rasa mengerikan ya. Tapi satu ayat ini harus kita rasa mengerikan. Kenapa? Terror of justice. Allah itu adil, Allah tidak akan membiarkan dosa, Allah akan menghukum semua manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut. Maka ini adil. Kamu sudah berdosa, nih penghukumannya, ini upahnya. Dan Adam dan Hawa pasti mati, pasti. Ya, Allah katakan pasti mati kamu. Kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan dan juga tidak taat kepada kehendak Tuhan. Hubungan Allah dan Adam dan Hawa ini sudah rusak. Adam dan Hawa lari, takut bersembunyi dari hadirat Allah. Maka ini kondisi kematian rohani secara relasi dengan Allah. Manusia tidak hidup lagi dengan persekutuan dengan Allah. Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden dan sudah putus relasi dengan Tuhan sendiri. Tetapi Adam dan Hawa masih hidup secara fisiknya meskipun dia sudah berdosa. Nah, di sini kita lihat upah dosa adalah maut, tetapi ada kasih karunia Tuhan. Tanpa anugerah Allah yang memelihara Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa pasti mati. Secara fisik, secara rohani, dan langsung masuk neraka. Beres. Boleh Tuhan seperti itu? Sangat boleh. Ya, sangat boleh karena dia tetap adil. Dia juga tetap maha kasih karena sudah memberikan kasihnya kepada manusia yang sudah dia ciptakan. Tetapi atas anugerah Tuhan, atas anugerah Allah, maka Adam dan Hawa pada akhirnya ditunda kematian fisiknya. Untuk apa? Untuk mereka mengalami pertobatan atau keselamatan atau kasih karunia dari Allah sendiri. Allah beranugerah dengan menunda kematian fisik Adam dan Hawa dan memberi waktu untuk hidup, untuk beranak cucu, dan bahkan mengalami sejarah keselamatan. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa inilah yang seharusnya membuat manusia tuh lebih takut dan gentar lagi. Kenapa? Karena Allah bermurah hati. Ya, karena Allah bermurah hati. Kalau kita ya sudah lakukan dosa, terus rasanya kayak nggak ada langsung hukuman dari Tuhan. Itu kita sedang di dalam anugerah Allah, penundaan hukuman. Ya, penundaan hukuman, kita kayak tenang-tenang aja. Harusnya kita langsung bertobat. Jangan lakukan dosa lagi. Jangan kena imbasnya, kena masalah, kepentok, baru ya Tuhan, saya nggak mau lakukan dosa ini lagi. Salah, terlambat. Dan memang menyesal itu pasti terakhir. Tapi kita nggak mau menyesal. Kita harus rasa bersalah ketika kita lakukan dosa. Kita harus takut dan gentar. Dan ketika kita langsung bertobat, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan itu mengampuni kita, ketakutan kita semakin besar lagi. Allah yang besar begini, Allah yang adil ini, mau memberikan kita pengampunan atas segala dosa kita.
kita semakin takut dan gentar di hadapan Allah. Kita nggak mau berdosa. Kita takut karena upah dosa maut, dosa itu membawa kita kepada celaka. Tetapi kita tahu juga Allah yang ketika memberikan pengampunan kepada kita yang sungguh-sungguh bertobat, akhirnya membuat kita pun sungkan sama Tuhan yang sudah memberikan kemurahan hati kepada kita. Nah, Roma 3 ayat 19-20 dikatakan ya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ketika manusia sadar berdosa, ada kegentaran dalam hatinya, dia coba cari perbuatan baik, cari sesuai dengan suara hati nurani mereka, yaitu cari hukum Taurat, cari agama untuk menenangkan kegentaran dan ketakutan karena dosa. Tapi Alkitab mengatakan, kamu cari di dalam hukum-hukum Taurat, hati nurani kamu sendiri, hati nurani pun kamu sudah berdosa. Maka Alkitab dengan gentar lagi kita bisa katakan, tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita sudah terjebak di dalam vonis hukuman mati dari hakim segala hakim. Kita sudah terjebak dalam kegentaran dan ketakutan yang luar biasa, teror. Kita sudah mati, kita mau lakukan hukum Taurat, gak bisa menyelamatkan, di manakah pertolongan kita? Nah, ketika orang betul-betul menyadari dosanya dan Tuhan memberikan anugerah, barulah mereka menyadari bahwa pertolongan itu hanya dari Allah saja. Kita sudah ada di dalam penghakiman Allah, vonis maut. Masa kita gak takut, gak gentar sih? Memang manusia itu bisa saja dablek ya. Orang yang di penjara, divonis hukuman mati, bisa nggak takut loh? Bisa nggak takut? Ya udah mati aja. Siapa takut sama kematian ya? Ini manusia berdosa tuh sampai menggunakan keberanian yang berdosa juga dan mengatakan saya tidak takut dihukum mati, saya tidak takut mati biarlah mati, saya nggak peduli hidup yang akan datang. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa justru kalau kita merenungkan kematian, harusnya membuat kita takut dan gentar dan kembali kepada Allah. Betapa mengerikan upah dosa ini. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita dari upah dosa yang adalah maut. Teror keadilan Allah, Bapak Ibu Saudara, betul-betul menghanguskan kita. Betul-betul membuat kita ngeri. Kenapa? Karena dosa adalah hal yang serius dan begitu mengerikan dan menjijikan di hadapan Allah yang suci. Dosa itu betul-betul memberikan kita beban berat. Maka Bapak Ibu saudara ya, di dalam kalimat undangan juru selamat yaitu Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Keletihan kelesuan kita bukan saja karena kita tuh capek melayani atau banyak tekanan, banyak masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya. Tetapi keletihan dan kelesuan kita itu karena kita ingat dosa-dosa kita, beban dosa yang kita lakukan, rasa bersalah kita nggak layak, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Meskipun ada penghiburan yang besar yang Tuhan berikan kepada orang Kristen, semua hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka sampai ada ayat di Alkitab, tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Berarti kita nggak dihukum lagi atas dosa kita. Betul, tidak dihukum lagi. Lalu waktu kita berdosa, ada sepertinya penghukuman Tuhan, itu apa? Itu bukan hukuman yang pada akhirnya sudah diterima oleh Yesus atau ditanggung oleh Yesus Kristus. Waktu kita seolah-olah berdosa, ya melakukan dosa, lalu seolah-olah dihukum oleh Tuhan, itu apa? Itu bukan hukuman. Itu adalah disiplin Tuhan, teguran Tuhan, hajaran Tuhan. Itu bukan hukuman karena dosa kita, karena semua hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Maka nggak ada hukuman lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Tapi bagi orang non-Kristen, mereka diteror terus. Ada hukuman mati, ada hukuman neraka, ada keterpisahan dengan Allah. Betapa mengerikannya kehidupan orang yang di luar Yesus Kristus, tetapi betapa menghiburnya kehidupan seseorang yang di dalam Kristus. Kita nggak dihukum oleh Allah, kita ditegur, kamu salah.
Ya, karena hukuman kita sudah ditanggung semuanya oleh Yesus Kristus. Terror of justice menunjukkan pada kita bahwa manusia itu gentar, takut terhadap kematian, dan kekudusan Allah, keadilan Allah itu tidak bisa ditawar-menawar. Kalau mati ya harus mati. Seolah Allah kejam ya. Tidak, Allah itu tegas gitu ya. Kita bisa tegas, ya begini-begini. Tapi dalam konteks keadilan Allah. Tapi bukan berarti tidak ada kemurahan hati, balik lagi ya. Kalau tidak keadilan terus kita tekankan tanpa ada kemurahan hati, kita akan menjadi orang yang otoriter. Ya, karena kita menganggap kitalah pemimpinnya dan kita harus diikuti. Keadilan adalah definisi kita sendiri ya. Lalu poin yang kedua, keadilan Allah menunjukkan kita bersalah dan tidak bisa menyelamatkan diri ya. Di dalam teologi reform kita punya pemahaman tentang hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu punya 3 fungsi. Ya, teologi reform, John Calvin mengatakan ada 3 fungsi dari hukum Taurat atau threefold use of the law. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita baca hukum Taurat, ketika kita mendengarkan hati nurani kita tahu bahwa kita ini orang berdosa. Jadi ini adalah suatu pemahaman, kita sadar kita berdosa dan upah dosa adalah maut. Maka fungsi hukum Taurat adalah mengekang kejahatan. Jangan sampai kita terus melakukan dosa. Mengekang segala kejahatan melalui rasa takut akan maut itu sendiri. Ini fungsi yang pertama ya. Kalau kita mempelajari hukum Taurat, kita sadar kita berdosa, kita takut sekali melakukan dosa. Yang kedua adalah hukum Allah mencerminkan bahwa kita tidak mampu memenuhi hukum Allah dengan kekuatan kita sendiri. Semua hukum Allah itu. Dari hukum 1 sampai hukum 10, apakah kita bisa taat sempurna, taat semuanya? Gak bisa. Sudah tidak taat yang hukum ke-7, sebenarnya kita sudah melanggar hukum-hukum yang lain. Karena satu hukum itu berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Maka kita sadar, wah saya nggak bisa taat. Lalu dari situ kita tahu bahwa kita membutuhkan Allah. Nah itu fungsi hukum Taurat. Maka di dalam pemberitaan Injil kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan saja sebenarnya memberitakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga boleh menegur dosa. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, kita nggak boleh lakukan dosa. Dan sampai pada tahap akhirnya, apakah kita bisa lakukan hal yang baik dan benar sepenuhnya di hadapan Allah, sempurna itu? Nggak bisa. Kita nggak ada yang sempurna. Maka dari situ kita tawarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah pribadi yang sempurna yang dapat menyelamatkan kita. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi bagi kita sebagai orang Kristen. Tidak berfungsi seperti yang 2 tadi ya, memberitahu kita akan dosa, terus membuat kita terkekang, jangan sampai melakukan banyak dosa, dan menyadarkan kebutuhan kita akan Kristus. Tetapi hukum Taurat waktu kita baca saat ini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, itu menjadi penuntun hidup kita, bagaimana hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Mau menyenangkan Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Mau menyenangkan Tuhan, mau bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Kristus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan dan itu Tuhan hitung semuanya. Maka Alkitab mengatakan upahmu besar di surga. Di surga ada upah. Dan ada yang besar, ada yang kecil. Adil. Tuhan akan berikan upah yang besar kepada orang-orang Kristen yang mau taat terus. Tetapi upah kecil kepada orang Kristen yang malas-malesan, yang tidak mau taat, yang jatuh bangun terus-menerus gitu ya. Lalu di neraka juga ada hukuman juga, hanya hukuman. Tapi ada hukuman yang besar, ada hukuman yang ringan juga. Adil. Kepada orang yang membunuh 6 juta orang Yahudi, yaitu Hitler, pasti hukumannya jauh lebih besar daripada Robinson yang menembak Charlie Kirk, 1 orang. Masa sama-sama hukumannya, sama-sama masuk neraka misalkan ya. Terus kemudian yang membunuh 6 juta orang, udah deh sama aja hukumannya, nggak bisa. Ya. Pemimpin setan ya, iblis ada pemimpinnya, kemudian roh-roh jahat, siapa yang dihukum lebih besar? Ya pemimpinnya lah. Masa roh-roh jahatnya sama hukumannya di neraka. Jadi adalah keadilan Allah ya. Keadilan Allah yang menggambarkan di dalam dunia ini tuh suatu bayang-bayang terhadap kehidupan yang akan datang.
Di dunia ini kita bisa katakan banyak ketidakadilan, tetapi di dunia yang akan datang, Allah betul-betul menjalankan keadilannya secara sempurna gitu ya. Nah setelah kita diselamatkan dalam Kristus, hukum tetap berguna untuk panduan hidup kudus. Itu hukum Taurat. Ya kita sekarang lihat fungsi hukum yang kedua ya. Ini sesuai dengan terror of justice, yaitu keadilan Allah menunjukkan kita itu bersalah. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan ini kita sudah pahami ya waktu ikut kelas katekisasi sebagai orang-orang dari GRII, yaitu kita memahami total depravity. Ya, kerusakan total itu menyatakan bahwa kita itu mati rohani, bukan sakit, bukan tidak sadar, kita mati ya kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. Ya, ketika tahu ya gereja-gereja Tuhan di Amerika Serikat saat ini sedang berduka atas meninggalnya tokoh politik Kristen yang sangat berpengaruh di Amerika, Charlie Kirk ini ya. Dia usia 31 tahun, punya istri, 2 anak gitu ya, yang masih kecil. Nah dia adalah menjadi orang yang penting dalam kekristenan maupun juga di dalam pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Karena dia memberitakan Injil, dia menyatakan yang salah, dia berusaha memperbaiki kelakuan orang, dia juga berusaha mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah semua fungsi Alkitab. Ya, fungsi Alkitab yang tertulis yang adalah firman Allah. Banyak para pemuda ya, kalau kita lihat video-videonya, itu rela berjalan jauh 4 jam untuk hanya bertemu dan mendebat si Charlie itu. Maka si Charlie mengatakan bahwa kalau orang mau datang kepada dia jauh-jauh 4 jam, itu betapa pentingnya dia, kurang lebih ya. Ya dia mengambil sisi positif berarti orang tersebut menganggap dia penting. Untuk pada akhirnya bicara, berdebat, berdiskusi tentang pendapat-pendapat ataupun isu-isu yang muncul. Nah, Charlie Kirk menjadi tokoh penting bagi partai konservatif di Amerika dan kehidupan dan kematiannya dihormati oleh Presiden Amerika. Ya, kita tahu ini semua ceritanya ya. Bendera Amerika diturunkan setengah tiang. Ini padahal pemuda ya, terus diberikan penghormatan dan lain-lain. Nah, Tyler James Robinson usia 22 tahun ditangkap 33 jam setelah Charlie Kirk ini ditembak mati dan waktu berdebat di Utah Valley University tanggal 10 September 2025. Ya, baru-baru ini ya, 2 minggu lalu. Dan kemudian kita bisa lihat Robinson didakwa beberapa tuduhan, pembunuhan berat, tembakan senjata api yang melukai, menghalangi keadilan, dan memanipulasi saksi. Para jaksa di Utah menyatakan bahwa mereka tuh mau menegakkan keadilan dengan cara apa? Mereka ingin menghukum mati si Robinson ini. Jika terbukti memang bersalah seperti itu ya. Nah pengadilan manusia saja, ya pengadilan manusia. Secara terang-terangan menyatakan ini salah. Kalau memang terbukti salah, maka orang-orang ini harus ditunjuk salah. Dan orang yang sudah ditunjuk salah, guilty, bersalah, apakah dia bisa menyelamatkan diri dari hukuman yang harus dia terima? Gak bisa. Ya, kita betul-betul sudah divonis, didakwa, salah kok, dosa kok. Apakah kita bisa lepas dari hukuman maut? Tidak bisa. Apalagi pengadilan Allah, ya. Pengadilan manusia oke bisa gagal, bisa saja si Robinson ini dibebaskan atau hukumannya cuma sebentar ya, berapa tahun saja. Bisa juga dianggap bukanlah pembunuh ya dengan ketidakadaan bukti ya. Tapi kita bisa lihat bahwa kepastiannya adalah terror of justice ini pasti terjadi di hadapan Allah. Ini kebenaran dari Alkitab ya. Kita bisa lihat pengadilan Allah itu pasti adil. Lalu poin yang ketiga ya, Bapak Ibu Saudara, tujuan terror of justice adalah membawa pada pertobatan. Allah kita bukanlah Allah pribadi yang suka menakut-nakuti. Meskipun dia meneror kita ya, kita bisa katakan meneror dengan keadilannya. Upah dosa maut kok. Tetapi dia bukan Allah yang suka menakut-nakuti orang seperti setan yang suka menakut-nakuti ya. Dia juga bukanlah pribadi yang suka teror dan ancaman seperti orang yang terjebak pinjaman online, kemudian ditagih oleh rentenir-rentenir mengancam, mengganggu komunitas keluarga, komunitas pekerjaan, komunitas hidupnya dan hidupnya terganggu gitu ya. Diancam, kamu salah nih. Ya, terus diancam sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu
Tuhan kita bukan seperti itu kan. Kalau upah dosa adalah maut misalkan ya, kalau seperti rentenir atau orang-orang yang jahat yang menagih hutang, di Allah itu akan menekan Adam dan Hawa, kamu sudah berdosa. Allah tidak ngomong, ada di mana kamu? Kenapa kamu bersembunyi? Apa yang kamu lakukan? Allah kan sudah tahu ya. Kalau Allah betul-betul meneror, mengancam, langsung saja ya ditunjukkan. Langsung videonya nih, ya, video zaman dulu. Ditampilkan di layar, nih kamu sudah berdosa ini ya. Diulang-ulang terus kesalahannya, diulang sampai dia mati karena rasa bersalah. Dan akhirnya takutan seumur hidupnya dan mati masuk neraka. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu namanya kejam ya. Allah yang adil berbeda dengan pribadi yang jahat, yang kejam seperti itu ya. Allah nyatakan terror of justice dalam hati nurani manusia dan juga terror of justice di dalam Alkitab yang tertulis ini. Maka dari itu menuntun kita pada hati yang mau bertobat dan juga rendah hati. Itulah harapan Allah ketika Allah menyingkapkan tentang kengerian akan hukuman dosa. Bapak Ibu saudara, khotbah Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God, tahun 1741, ini adalah salah satu khotbah yang paling kuat terhadap tema khotbah terror of justice di dalam sejarah gereja, yang pada akhirnya orang-orang itu banyak yang bertobat, tidak mau masuk neraka, mau percaya kepada Yesus dan menyadari upah dosa adalah maut. Edwards melukiskan keadaan orang-orang berdosa itu bagaikan laba-laba, ya, laba-laba yang tergantung, terus di bawahnya itu ada api neraka. Nah, tali laba-laba ini dapat putus sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu laba-laba ini bisa masuk ke neraka sewaktu-waktu. Dan kehidupan manusia berdosa di luar Kristus seperti itu. Sewaktu-waktu ketika mati tidak bertobat, percaya kepada Yesus, masuk neraka. Manusia berdosa hidup di dalam kengerian yang begitu besar. Keadaan yang tidak aman sama sekali. Keadaan yang meneror hati mereka. Setiap saat bisa jatuh dalam murka Allah yang mengerikan. Manusia berdosa ibarat seseorang yang terjebak dalam kondisi yang mengerikan, gelap, dan akan mati. Masa sih masih nggak takut? Masa sih kita tidak bisa menyadari kekudusan Allah dan akhirnya membuat kita bertobat? Setelah Edwards melukiskan terror of justice, Edwards tidak berhenti pada terror of justice. Edwards melanjutkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan agar kita tidak masuk ke api neraka yang sewaktu-waktu kita bisa masuk ke dalamnya. Edwards menawarkan comfort of justice. Dia menawarkan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Allah yang adil pasti menghukum dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kesadaran akan murkanya ini menjadi jalan pertobatan dan anugerah di dalam Kristus. Maka waktu pemberitaan Injil kita harus ingat satu poin, yaitu apa? Dosa. Kita harus mengerti betapa malangnya manusia berdosa. Betapa menderitanya manusia yang berdosa. Dan kita harus melihat bahwa kita harus sadar bahwa kita ini dalam kondisi yang mengerikan, kita harus takut, kita harus rasa bersalah. Tetapi ketakutan dan rasa bersalah itu bukan menjatuhkan kita, melainkan menolong kita untuk bangkit menuju pertobatan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berdosa harus rasa bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, sadar kita berdosa, betul-betul sadar, itu pun anugerah Tuhan ya. Kalau kita bisa tahu bahwa kita sedang lakukan dosa, maka kita harus minta ampun, rasa bersalah, minta pertobatan dari Tuhan supaya tidak mengulangi kesalahan itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya di dalam kehidupan kita berelasi dengan Allah ada terror of justice? Karena Allah itu adil, Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa menutup mata terhadap dosa. Dia pasti memberikan keadilannya terhadap setiap pelanggaran. Neraka digambarkan sebagai ekspresi penuh dari murka dan keadilan Allah. Maka dari itu kita sembari menikmati anugerah dan berkat kelimpahan di dalam Kristus, sembari kita tahu betapa dosa ini membawa kepada celaka. Kita semua sudah lagi bukan di dalam terror of justice. Upah dosa adalah maut,
kita ingatnya tetapinya ya. Tetapi kasih karunia Allah adalah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita hidup yang kekal. Kita sudah ada dalam hidup yang kekal. Tetapi kita juga sangat tidak suka melakukan dosa karena kita tidak menikmati dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita rasa dalam hati kita masih ada rasa senang melakukan dosa, ini bahaya sekali. Karena kita bertentangan dengan Allah yang kudus, Allah yang adil, yang membenci dosa. Kita harus benci dosa, harus. Entah bagaimana caranya, harus benci dosa. Entah dengan memikirkan konsekuensinya yang buruk, kita malas berdosa. Atau entah memikirkan, karena waktu kita berdosa, Tuhan marah. Tuhan bisa mendisiplin kita. Adalah lebih mengerikan dan menyakitkan kalau Tuhan betul-betul mendisiplin kita dengan caranya sendiri daripada orang lain menegur kita. Ya, suara orang lain ini memang menyebalkan ya kalau menegur kita, tapi itu lebih aman daripada Tuhan sendiri negur kita. Kalau Tuhan sendiri menegur kita, kita pasti bertobat. Dan terpaksa, kurang lebih ya bertobatnya tuh kurang lebih seperti terpaksa. Dipentokin sama keadaan ini, gak punya apa-apa. Yang kita senang diambil Tuhan. Yang kita cintai hilang. Baru kita katakan, ya aku rendah hati, aku mau bertobat. Apakah kita mau seperti itu ya? Ditegur oleh Tuhan sendiri. Maka sementara kita masih dengar nasihat orang, masih dengar khotbah, kita bertobat. Kita takut pada Allah yang adil itu sendiri, kita tidak mau mendukakan hati Tuhan, karena upah dosa adalah maut, dan berarti waktu kita lakukan dosa ada konsekuensi dosa dan ada teguran dari Tuhan. Memang ada penghiburan bahwa kita tidak akan menerima maut itu sendiri, karena maut itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Setiap masalah maupun tragedi di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya mengarahkan kita pada pengharapan di dalam Kristus yang menanggung keadilan Allah disalib agar kita memperoleh hidup yang kekal. Kita beritakan kepada dunia sebab upah dosa adalah maut. Tetapi bukan berhenti di situ. Kita tambahkan tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Tuhan. Kita ingat bahwa Allah itu adil. Kita harus takut dan gentar di hadapannya. Dan kalau Allah itu adil, satu sisi kita juga dapat comfort ya. Nanti di khotbah kedua kita akan lebih merenungkan tentang comfort of justice. Meskipun kita lihat dunia ini tidak adil, banyak hal yang tidak adil dan kita pun tidak bisa menegakkan keadilan, Tuhan sendiri pasti menegakkan keadilan. Entah di dunia saat ini ataupun dunia yang akan datang. Inilah penghiburan kita. Inilah hati Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami ada di surga, sungguh ngeri benar ketika kami boleh melihat kekudusan Allah dan keadilan Allah. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang layak bagi kami adalah maut, yang layak bagi kami adalah keterpisahan dengan Tuhan, yang layak bagi kami adalah hukuman kekal di neraka. Tetapi kami bersyukur Tuhan boleh menyatakan belas kasih Tuhan, kemurahan hati yang begitu besar dari Tuhan sendiri sehingga Tuhan Yesus boleh menjadi korban penebusan bagi setiap kami yang berdosa ini. Hukuman dosa kami sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dan kami pun sudah dipulihkan dan juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami tidak layak Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Kami adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melawan Tuhan. Tapi kami pun akan menerima setiap anugerah Tuhan ini dengan bertanggung jawab. Kami mau hidup kami tidak mendukakan hati Tuhan. Kami mau menjauhi segala perbuatan dosa, kejahatan, dan kami juga mau terus menaati hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengenal keadilan Tuhan, sehingga kami pun bisa bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kami, dan juga kami boleh berbijaksana ketika melihat ada hal yang tidak adil terjadi, kami boleh dipakai Tuhan untuk menegakkan keadilan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang dan juga membuat orang sadar akan dosa-dosa mereka. Upah dosa adalah maut, tetapi
Kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.